Baik, sekarang kita lihat ini Ketua Umum PBNU dari masa ke masa, pemirsa. Saya akan hadirkan untuk Anda sejak tahun 47 hingga 51, pemirsa, bahkan juga di periode berikutnya, mulai dari Rais Am, bahkan juga Ketua Umum. Berbagai nama yang Anda saksikan adalah sosok-sosok yang memimpin NU berdasarkan masa periode tersebut, pemirsa. Dan saat ini nama nantinya akan mengisi kepemimpinan Ketum PBNU untuk 5 tahun ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah, Mas Ipang, sebenarnya haruskah sih Ketua PBNU ini tidak punya hasrat politik ke depan, mengingat memang sah-sah saja, entah itu ingin menjadi capres atau ingin jadi presiden, ini seperti apa? Iya, Mbak Caca, sebetulnya kalau hasrat DNA-nya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa NU itu punya DNA memang tidak bisa lepas dari rangkaian aktivitas politik. Itu rangkaian yang menurut saya sebuah keniscayaan, karena memang dari awal pun sudah menjadi partai politik dulunya gitu. Nah, walaupun kembali ke kitohnya itu, organisasi keagamaan. Nah, kemudian jangan lupa bahwa apakah ada kekuatan lain selain kekuatan yang punya suara, misalnya presiden, itu kan ada variabel-variabel juga. Apakah Presiden Jokowi juga punya agenda juga ke depannya? Iya. Nah, dari 3 nama ini, dari mekanisme pemilihannya nanti yang seperti yang dibilang tadi, bahwa akan mengerucut 10 nama, kemudian mungkin ada yang melewati 99 suara nanti, mereka berunding bertiga ini, siapa yang kecenderungannya kansnya lebih besar. Nah, tentu tergantung mereka bertiga ini nanti. Gus Yahya, kemudian Pak Said sama Pak Saad misalnya, dari 3 ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, soal politik ya, dan NU. Itu kan terkait dengan ini, hasil risetnya Voxpol Center misalnya, Cak ya. Itu ketika ditanya apa saran masyarakat terhadap NU, masukan terhadap NU. Itu 34,6% agar NU tidak terlibat politik praktis dan lebih independen. Kemudian di angka 16% dianggap masukan dari masyarakat agar NU lebih kritis terhadap program-program yang tidak pro pada rakyat gitu. Nah, itu kan menunjukkan itu harapan dari masyarakat. Tetapi sebetulnya kalau kita pelajari NU, apakah statement yang disampaikan oleh kemarin saya lupa siapa, itu mengatakan ya NU nggak bisa lepas dari aktivitas politik, dari agenda politik, pembicaraan politik. Karena roh, darah, dan pergerakannya adalah gerakan politik gitu. Nah, makanya ini yang menjadi penting. Nah, kemudian dari kalau kita lihat misalnya apa yang menjadi masukan, bukan sekedar masukan, peran apa yang bisa dimainkan oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu dari hasil Voxpol Center itu adalah peran melawan radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme. Itu ada di angka 17%. Yang kedua adalah peran yang bisa diambil oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah bagaimana permodelan Islam yang lebih moderat. Itu ada di angka 16%. Itu adalah peran yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat terhadap NU ke depannya. Tapi kalau Mbak Yeni sendiri sebenarnya ini bagaimana, Mbak Yeni? Boleh nggak ya kalau misalnya nanti Ketua PBNU yang terpilih ini punya keinginan untuk berpolitik? Karena jangan sampai ini jadi kendaraan saja atau mungkin jauh dari hal-hal yang untuk membangun NU, dilupakan. Ini bagaimana? NU sekarang sudah kembali ke Khitoh 1926, artinya sebagai organisasi tidak melakukan politik praktis tetapi politik kebangsaan. Jadi kalau ada individu-individu yang kebetulan orang NU atau tokoh NU ingin melakukan politik praktis, boleh. Tapi sebagai lembaga Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini, lembaganya, organisasinya tidak akan mengendorse tidak akan endorse orang-orang tertentu dalam politik. Sehingga ketika nanti misalnya ada tokoh NU yang akan mencalonkan diri, tidak akan ada support resmi, tetapi boleh jaringan NU di bawah para nahdliyin, masyarakat, keluarga besar NU kemudian mensupport tokoh-tokoh NU untuk maju, dan itu wajar. Karena apa? Karena yang namanya siasah atau politik itu menjadi salah satu sarana perjuangan NU demi untuk memperjuangkan kebijakan publik yang akan berkaitan dengan kesejahteraan atau maslahat bagi umat Islam pada umumnya,
bangsa pada umumnya gitu dan Nahdien pada khususnya. Oke, Mbak Yeni, kalau kita lihat ini di sepanjang lokasi muktamar ini kan dua calon kuat, yakni Kiai Said dan juga Gus Yahya ini kan sama-sama mensematkan foto almarhum Gus Dur ini. Seakan-akan bahwa sangat penting sosok Gus Dur untuk memberikan secara legitimasi untuk mereka agar terpilih. Kalau suara Gus Durian ini, beratnya kemana sih Mbak Yeni? Jawabannya ada di kantong saya, Mbak. Masalahnya kantong kanan sama kantong kiri bisa beda. Jadi mengeluarinnya juga susah gitu ya. Nah, tapi begini, saya ingin menyorot bahwa dua kandidat terkuat yang ada, yaitu Kiai Said Agil Siraj dan Kiai Haji Yahya Stakuf. Dua-duanya punya kedekatan dengan Gus Dur. Kiai Said itu yang menyuruh pulang dari Saudi itu Gus Dur. Ya, untuk aktif terlibat di NU. Nah, kalau Gus Yahya dulu menjadi jubirnya Gus Dur. Dan kemudian Gus Dur bersahabat dengan orang tua Gus Yahya maupun dengan pamannya Gus Yahya, yaitu Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri gitu ya misalnya. Dan dua-duanya pola pemikirannya mirip dengan Gus Dur. Jadi dalam hal ini tentu bagi saya pribadi ya ini sebuah hal yang menggembirakan karena perjuangan Gus Dur, pemikiran Gus Dur akan diteruskan oleh kader-kader NU ke depan. Siapapun calon ketua umumnya, siapapun ketua umumnya akan terpilih nanti, insya Allah apa yang sudah dirintis oleh Gus Dur dan para pendiri NU dan para ketua-ketua umum NU yang lainnya, Rois sebelumnya, itu akan diteruskan oleh ketua umum NU yang akan terpilih nantinya. Oke. Nah, satu hal yang Mbak yang tadi dikatakan Mas Ipang yang menarik, tadi Mas Ipang mengatakan bahwa NU harus memperjuangkan dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, itu saya sangat setuju sekali. Dan semoga semangat ini didengar oleh para muktamirin, bisa menjadi sebuah semangat baru ya yang lahir dari muktamar kita. Yang kedua soal demokrasi dan kemudian musyawarah, ini juga sudah diakomodir dengan adanya sistem ahwati tadi ya, ahlul halli wal aqdi gitu, di mana kayak semacam komite kecil yang akan memilih Rais Am terdiri dari para kiai-kiai khas, kiai-kiai sepuh gitu yang akan melakukan musyawarah untuk memilih Rais Am. Jadi nggak tegang-tegang banget gitu. Nah, baru nanti ketua umumnya biar agak seru-seru sedikit dipilih secara demokratis oleh para muktamirin. Oke, baik. Terakhir ini Mas Ipang, pastinya bahwa apakah kita bisa katakan bahwa siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua umum PBNU pun juga memang harus mendapat restu juga dari Presiden, mengingat itu yang sempat diamanatkan dari persepsi masyarakat. Ini bagaimana? Iya, ini kan soal apa istilahnya dianggap bandwagon effect itu siapa yang didukung oleh Pak Jokowi itu ketua umum PBNU, seolah-olah kan begitu. Cuma kan NU ini punya otoritas sendiri, punya bergending sendiri. Saya pikir juga nggak semudah itu juga. Tetapi ini kan invisible hand ini nggak bisa lepas juga bahwa apakah ada tangan-tangan presiden di sini dan siapa yang didukung direstui presiden itu akan menjadi punya kans peluang untuk menjadi ketua PBNU ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Yeni bahwa habitus tradisi demokrasi dan Islam itu pada titik temunya adalah musyawarah mufakat. Itu 33% orang mengakui bahwa Islam itu titik temunya ketemu dengan demokrasi. Karena ada di situ konsensus, musyawarah mufakat. Maka tradisi nilai-nilai ini di NU kita harapkan kembali geliat gitu. Betul. Jadi ini akan menjadi permodelan yang sangat bagus sehingga jangan sampai kita terjebak kepada one man one food, one money itu ya, $1 dan sebagainya itu. Apalagi ada kemudian fitnah dikatakan NU akan ada politik transaksional, pragmatis. Kita nggak menginginkan itu terjadi. Biar itu terjadi di luar NU. Nah, ini harus diperbaiki dan saya pikir ini habitus yang sangat baik bahwa musyawarah mufakat mereka berunding nanti mungkin soal tadi misalnya Gus Yahya pernah jadi jubirnya Pak Gus Dur, mungkin Gus Durian akan lebih ke sana, tapi kan nggak bisa dilihat satu parabel. Mungkin bisa saja nanti ada kuda hitamnya Pak Saad atau tetap nanti mengikuti jejaknya Pak Gus Dur bahwa Pak Said adalah 3 periode seperti Pak Gus Dur gitu. Ya, terima kasih Mas Ipang atas waktunya, terima kasih Mbak Yeni atas waktunya. Kita tunggu bagaimana proses pemilihan ketua umum di Muktamar ke-34. Siapakah menjadi ketua umum PBNU? Mudah-mudahan tidak akan ada friksi yang terjadi oleh suara-suara yang di dalam NU. NU tetap solid, itu menjadi harapannya.